Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Miss Putri. Jadi kali ini kita akan belajar lagi. Dan materi yang Miss bawakan hari ini akan berbicara mengenai turunan fungsi aljabar. Nah, sebelum itu kita masuk dulu untuk definisi turunan itu apa sih Miss? Gitu kan ya. Nah, Miss akan jelaskan dari gambar ini nanti. Sebelum itu, turunan itu sinonimnya atau kata lainnya juga disebut dengan kata diferensial. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik berjumpa dengan pelajaran di tahap berikutnya, terus kalian ada dengar diferensial, itu sama aja artinya dengan turunan. Jadi nggak usah bingung ya, itu cuman sinonim aja gitu. Sekarang kita perhatikan Miss di sini sudah gambar sebuah koordinat kartesius, di mana di koordinat kartesius ini ada sebuah kurva dari fungsi y sama dengan fx. Sekarang Miss buat ada dua titik di si kurva yang y sama dengan fx ini. Ada dua titik, yaitu titik yang pertama di sini dan titik yang kedua di sini. Nah, sekarang ketika kita tarik garis untuk menghubungkan kedua titik ini, maka bisa kita lihat terbentuk sebuah garis lurus, ya kan ya? Bisa ya diperhatikan yang ini ke ini ada garis lurus. Sekarang kita fokus ke titik yang pertama dulu. Ketika kita lihat dan kita tarik dia menuju sumbu X, kita peroleh bahwasannya absisnya adalah di sini. Kita misalkan dia dengan X karena dia dari sumbu X gitu kan. Kemudian kita tarik dia ke sumbu Y. Kita peroleh Y-nya di sini. Tapi karena di sini kita udah diberitahu bahwa Y itu sama dengan Fx, maka kita tulislah dia di sini adalah Fx. Nah, sehingga kita namailah titik koordinat ini adalah X, Fx. Sekarang kita lihat titik yang kedua ini. Setelah kita tarik ke bawah, dia ternyata absisnya di sini. Nah, kalaulah kita misalkan jarak dari si titik satu ke titik yang kedua ini kita misalkan dengan H, jarak secara horizontal ya, secara datar gini, dia kita misalkan dengan H. Oke? Jarak dari sini ke sini kita misalkan dengan H, maka pastilah jarak dari sini ke sini adalah X ditambah H. Betul nggak? Betul ya. Jadi kita tulis bahwa absisnya adalah X tambah H. Begitu juga bagian atas. Ketika kita tarik dia ke sumbu Y, maka ordinatnya adalah Fx ditambah H. Oke. Mungkin kalian masih bingung, apa sih itu Miss absis? Apa sih itu Miss ordinat? Dari tadi Miss sebut-sebut absis, sebut-sebut ordinat gitu kan. Jadi nggak usah bingung. Jadi absis itu adalah jarak dari sumbu ini ke titik yang tadi. Jadi bisa kita bilang bahwa absis itu berada di sumbu X dan ordinat itu jarak dari sumbu ini ke titik yang tadi, yang dari sumbu Y-nya. Sehingga ordinat itu berada di sumbu Y. Oke, sekarang Miss tulis di sini ada gradien atau M gitu kan ya. Apa itu gradien gitu? Tapi Miss yakin kalian pasti ingat karena gradien ini udah kalian pelajari waktu SMP gitu. Nah, jadi ketika kita lihat garis lurus yang tadi yang kita tarik untuk menghubungkan dua titik itu, garis ini ada kemiringannya gitu kan. Nah, kemiringan itulah yang kita sebut dengan gradien dan sering disimbolkan dengan M, di mana rumus dari gradien atau kemiringan itu adalah delta Y per delta X. Apa itu delta Y, Miss? Apa itu delta X gitu kan? Delta Y ini adalah selisih dari si Fx tambah H dikurang si Fx. Sementara delta X-nya adalah selisih si X tambah H dikurangi dengan X. Sehingga yang ini bisa kita tuliskan menjadi M adalah selisih yang tadi. Berarti Fx tambah H dikurang Fx per selisih yang bagian X-nya. Berarti X tambah H dikurang X. Sehingga ini kan kita kurangkan habis ya, X dikurang X. Sehingga diperolehlah M itu adalah Fx tambah H dikurang Fx per H. Oke. Sekarang seandainya yang dua titik ini
yang titik 1 sama titik 2 ini. Oh, ini tadi belum kita namai ya. Ini kita namailah titik koordinatnya adalah X tambah H, Fx tambah H. Itu nama titiknya, oke? Seandainya lah titik yang ini sama titik yang ini bergerak makin dekat, hampir dempet dia di sini. Seandainya gitu kan, sehingga jaraknya itu menuju 0. Karena apa? Karena mereka udah dekat kali hampir dempet, sehingga jaraknya menuju 0, hampir 0 gitu kan ya. Kalau mereka dempet berarti jaraknya 0. Di sini mereka masih hampir dempet, jadi jaraknya menuju 0. Nah, disinilah konsep limit kita yang kemarin kita bahas, kita pergunakan di turunan fungsi aljabar ini. Oke. Sekarang ketika dia titiknya sudah di sini, mereka kan udah bergerak nih dari sini ke sini, titiknya sini. Kita pindahkanlah garis yang ini, kita pindahkan sampai menyinggung titik yang ini. Kita pindahkan bayangkanlah ini jadi garis yang di bawah ya. Bayangkanlah yang di atas sudah pindah jadi yang di bawah. Nah, kemiringannya tetap hanya saja pindah. Tapi bisa kita perhatikan, kalau garis yang pertama itu kan dia memotong si Y sama dengan Fx. Dia dipotong di sini dan dipotong di sini, ya kan? Nah, sementara di garis yang kedua ini, dia tidak lagi memotong. Dia hanya menyinggung atau cuman menyentuh dikit gitu, menyentuh di titik yang ini. Sehingga ini garis ini disebut sekarang jadi garis singgung. Oke? Sampai sini paham? Oke, udah bisa ya dibayangkan. Nah, gradiennya ini tetap sama. Hanya saja di sini dia sudah ada masuk konsep limit. Karena tadi kan jaraknya itu kan sudah mendekati 0. Kalau udah kita bilang mendekati, itu udah masuklah ke konsep limit, gitu kan. Itu aja bedanya. Sehingga gradien yang baru ini bisa kita tuliskan menjadi M sama dengan limit H mendekati 0 dari Fx tambah H kurang Fx per H. Oke, sama aja. Hanya saja dia ditambahi limit H mendekati 0 karena sesuai ilustrasi yang Miss bilang tadi. Nah, di sini gradien garis singgung ini itulah juga yang kita namakan dengan turunan pertama. Sehingga yang ini bisa kita tulis menjadi M itu adalah sama hasilnya dengan turunan pertama dari X, atau kita tuliskan juga dengan dy per dx. Oke? Sampai sini paham ya? Nah, turunan pertama itu disimbolkan dengan bentuk seperti ini. Dan ini kita baca turunan pertama, atau bisa juga kita baca dengan F aksen X. Kalau kalian mendapati bentuk seperti ini, maka ini artinya adalah turunan pertama. Oke, karena katanya M itu sama dengan F aksen X, maka bisa dong kita ganti yang ini. Yang M ini kita ganti jadi F aksen X. Oke, Miss tulis di sini. Sehingga F aksen X itu adalah limit H mendekati 0 dari Fx tambah H kurang Fx per H. Inilah definisi dari turunan. Oke? Supaya lebih gampang, kita masuk ke contoh. Oke, itu kan turunan Fx sama 8x tambah 7 menggunakan definisi turun. Oke, yuk kita kerjakan. Katanya kita disuruh menentukan turunan pertama dari fungsi Fx sama dengan 8x tambah 7 menggunakan definisi yang ini. Nah, tinggal kita masukkan bahwa katanya tadi Fx-nya adalah 8x tambah 7. Sekarang F aksen X atau turunan pertamanya, lihat limit H
H mendekati 0 dari fx tambah H. Di sini kan 8x tambah 7, 8x, berarti x-nya ini kita ubah menjadi x tambah h, sehingga dia bisa diubah menjadi 8x tambah h tambah 7 tetap dikurang fx. Berapa fx-nya? Fx-nya adalah 8x tambah 7. 8x tambah 7 per h, hanya tetap. Ayo kita kerjakan. Limit h mendekati 0, ini kita kalikan 8x, 8 kali h tambah 8h, ini 7 tetap, ini kurang 8x kurang 7 per h. Kita lihat ada yang bisa diserempet-seruput. Mana dia? Yang pertama adalah 8x dengan negatif 8x, kemudian 7 dengan negatif 7, sehingga yang sisa adalah limit h mendekati 0 dari 8h per h. Ini juga ada nih yang bisa kita coret-coret, sehingga diperoleh sisanya adalah limit h mendekati 0 dari 8. Nah, di sini perlu kita ingat bahwa kalau kita menemukan ada limit, misalnya limit h mendekati 0, limit h mendekati 100, limit h mendekati 2, tapi fungsinya hanya konstanta, hanya bentuk angka, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Sehingga limit h mendekati 0 dari 8 adalah 8. Tapi kalau kita perhatikan, ini adalah sesuatu yang ribet kan? Cuman mau mencari turunan pertamanya, kita harus bekerja sepanjang ini, gitu. Jadi sebenarnya kalau Miss lihat, cuman dengan melihat soalnya aja Miss sudah tahu bahwa turunan pertamanya itu adalah 8. Nah, supaya kita tidak ribet mengerjakan secara panjang seperti ini menggunakan rumus ini, muncullah beberapa cara cepat supaya memudahkan kita mengerjakan turunan-turunan fungsi ini. Nah, di sini kita akan mempelajari beberapa aturan dari turunan dan sifat-sifat dari turunan. Supaya apa, Miss? Supaya gampang, supaya kita tidak terlalu ribet mengerjakan sepanjang ini. Jadi kita masuk ke yang pertama, yaitu aturan. Turunan. Nah, aturannya adalah jika ada fungsi fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan pertamanya adalah n ax pangkat n kurang 1. Coba kita perhatikan ya. Ini adalah rumus yang perlu kita ingat, karena ini akan sangat membantu kita. Dari sini bisa kita tentukan turunannya cuman melihat soalnya aja. Coba kita perhatikan yang ini. Katanya kalau ada fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan pertamanya tinggal perhatikan, n-nya dikalikan keluar, berarti n kali a. Itulah dia n kali a. X-nya tetap, n-nya dikurangi dengan 1. Oke, cuman sesingkat ini. Coba kita lihat contoh yang di atas ya. Kita lihat perbandingannya. Contoh yang di atas. Diketahui fx-nya adalah 8x tambah 7. Lihat. 8x tambah 7. Ini pangkatnya berapa? Pangkatnya 1, ya kan? Berarti 1 kali 8 hasilnya 8. X pangkat 1 dikurangi 1. Berapa? X pangkat 0. X pangkat 0 berapa? Apapun bilangan yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya tetap 1. Sehingga nanti di sini adalah 1. Sekarang 7. 7 itu kan sama aja dengan 7x pangkat 0. Ya kan? X pangkat 0 kan 1 ya. Jadi dia tidak dibuat karena 1 gitu kan. Coba kita lihat 0 dikalikan dengan 7, hasilnya berapa? 0. Apapun yang dikalikan dengan 0, maka hasilnya akan tetap 0. Sehingga 7 ini turunannya adalah
0. Sehingga kita perolehlah hasilnya adalah 8. Coba, gampang kan? Gampang lah, itulah gunanya yang rumus yang ini. Oke, sekarang kita latihan hal-hal dasar dulu. Biar apa? Biar gampang nanti gitu kan. Miss buat dulu apanya ya, latihan-latihannya biar gampang. Misalnya nampak ya? Nampak kan? Oke. Biar apa, kita latihan-latihan dasar dulu biar bisa cepat dia mikir, biar nggak usah hitung-hitung X. X itu adalah X pangkat 1, berarti 1 dikalikan dengan 1 hasilnya 1. X pangkat 1 dikurangi 1 berarti X pangkat 0, sehingga hasilnya adalah, iya betul, 1. Kemudian min 2X, X nya ini adalah pangkat 1, berarti 1 kali min 2, min 2. X pangkat 1 dikurangi 1 adalah X pangkat 0, berarti min 2 kali X pangkat 0 itu kan 1, berarti min 2 kali 1 hasilnya adalah min 2. Cara cepatnya Miss kasih, kalau misalnya X nya tidak ada pangkatnya, maka jawabannya adalah tinggal koefisiennya. Oke, sehingga kalau ini 3X, oh Miss, pangkat X nya cuma 1, Miss, gak ada, cuma 1, berarti jawabannya tinggal 3. Berarti ini min 2X, koefisiennya berapa? Min 2. X koefisiennya berapa? 1, berarti tinggal 1. Gitu cara cepatnya. Sehingga yang tadi, yang ini, cara cepatnya 8X. Oh, pangkat 1 dia, Miss, berarti langsung 8. Kita nggak perlu ribet-ribet mengalihkan yang tadi, gitu kan? Sekarang yang ini 7, sama tadi konsepnya sama yang Miss bilang yang ini, ya kan? Dia 7, sebenarnya ini adalah 7 kali X pangkat 0. X pangkat 0 ini kan 1, sehingga 7 kali 1 7. Sehingga ketika dia 7 kali X pangkat 0, 0-nya ini dikalikan keluar, 0 kali 7 hasilnya adalah 0. Sehingga jawabannya adalah apapun yang dikalikan dengan 0, maka jawabannya 0. Sehingga ini adalah 0, min 8 juga hasilnya 0. Jadi cara cepatnya, kalau kalian lihat dia hanya konstanta, dia tidak punya variabel di belakangnya, di sampingnya, maka jawabannya turunan pertamanya adalah langsung 0. Oke, kita masuk ke sini lagi. X kuadrat. Sekarang udah ada pangkatnya, Miss. Ya udah, tinggal kita kalikan ke depan. 2. Ini kan koefisiennya 1. 2 kali 1, 2. X-nya pangkatnya dikurangi 1, berarti 2 kurang 1, 1. Berarti sisa 2X. Oke, sekarang yang ini. 3X kuadrat. Kalikan yang 2 kali 3, 6. X-nya pangkatnya dikurangi 1, 2 kurang 1, 1, berarti X pangkat 1, tidak perlu ditulis. Yang ini, kalikan 3 kali negatif 5, negatif 15. Pangkat yang 3 dikurangi 1, 2, berarti X pangkat 2. Yang ini, X pangkat setengah, setengahnya keluarkan, kalikan ke depan, berarti setengah. Pangkat setengahnya dikurangi 1, setengah kurang 1, berapa? Negatif, ya, negatif setengah. Yang ini 6, pangkat 6 nya dikeluarkan, 6 kali 1, 6. Pangkatnya dikurangi 1, berapa? 6 kurang 1, 5. Gampang ya? Oke, sekarang kita masuk ke contoh dari gabungannya. Contoh yang gabungannya. Oke, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 6x pangkat 3 kurang 3x kuadrat tambah 4x tambah 7. Oke, lihat. F aksen X sama dengan, kita pakailah teknik-teknik yang udah kita pelajari di sini, latihan dasar ini tadi. Lihat, 6x pangkat 3, Miss. Oh, gampang ini, Miss. Kalikan aja 3 kali 6 berapa? 18. X 3 kurang 1, 2, berarti pangkat 2. Ini dikurang
Ini juga pakai teknik yang sama. 2 kali 3, 6. X-nya pangkat berapa? 2 kurang 1, 1 pangkat 1, tidak usah ditulis. Oh, yang ini. Oh, Miss, ini nggak ada pangkatnya, cuma 1 pangkatnya. Ya udah, langsung tulis yang koefisien. Oh, ini Miss, tidak ada variabelnya, berarti tinggal 0 karena dia konstanta, tidak usah ditulis. Sehingga dapatlah kita bahwa turunan pertamanya adalah 18x kuadrat kurang 6x tambah 4. Paham? Paham ya? Ini serasa paham karena ini gampang. Oke, kita buat satu contoh lagi biar lebih gampang ya. Contoh terakhir. Oke, lihat. 1/4 X pangkat 4. Oh, kalikan 4 kali 1/4. Berapa? 1. Iya, betul. Kan? X pangkat 4 kurang 1, 3. Ini kalikan 3 kali 2/3 berarti 6/3 berarti 2 kan. X nya 3 kurang 1, 2. Oh, ini Miss pangkat 1 berarti dia langsung tulis koefisien. Oh, ini Miss konstanta berarti dia 0. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah X pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah 5. Inilah turunan pertama. Oke, gampang kan? Gampang lah. Ini masih dasarnya. Oke, sekarang kita masuk ke sifat dari turunan. Salah. Sifat turunan. Nah, sifat-sifat turunan ini akan membantu kita memudahkan pekerjaan kita dalam menyelesaikan soal-soal turunan. Aduh, gak nampak ya? Nah, sifat yang pertama, bahwa si turunan Y sama dengan konstanta, maka Y aksennya adalah, iya betul, 0 dengan K adalah konstanta. Contoh, ini tadi yang Miss bilang itu. Kalau ada sebuah fungsi di mana misalnya fungsi fx-nya adalah 5. Nah, ini kan konstanta, ya kan? Maka turunan pertamanya adalah 0. Inilah sifat yang pertama yang tadi kita bahas itu. Oke, kita masuk ke sifat yang kedua. Ini masih gampang, ya kan? Turunan Y sama dengan K kali U adalah K kali U aksen, dengan K-nya adalah konstanta. Oke. Ini sifat yang kedua. Ini kalau bisa kita harus tahu. Biar apa? Biar nanti kita saat mengerjakan soal itu gampang. Lihat. Di sini katanya fx-nya adalah 5x tambah 3. Maka f aksen x-nya adalah katanya K kali U aksen. K-nya di sini yang mana? Yang 5, ya kan? Kali U aksennya mana? Yang U-nya adalah X pangkat 3. Maka U aksennya atau turunan pertamanya adalah 3. Kita keluarkan 3 kali X pangkat 3 kurang 1. 3 kurang 1 pangkat 2. Maka ketika kita kalikan ini, maka hasilnya menjadi 15 X pangkat 2. Iya betul, sehingga kita peroleh turunan pertamanya adalah 15x kuadrat. Kita masuk ke sifat yang ketiga. Katanya turunan Y sama dengan U plus min V adalah Y aksen sama dengan U aksen plus minus V aksen. Ini sifat yang ketiga. Oke, kita masuk ke contoh lagi. Misalnya fx adalah 3x kuadrat tambah 2x tambah 1
tambah X pangkat 3 tambah 3X tambah 2. Oke. Nah, maka F aksen X-nya adalah si turunannya ditambah si turunan yang lainnya gitu. Lihat, ini kan plus min. Kita lihat dulu soal kita. Oh, dia plus. Berarti kita pakai rumus yang ini, sifat yang ketiga. Katanya turunan pertamanya adalah si turunan dari si U ditambah si turunan dari si V. Mana U-nya di sini? U-nya di sini adalah 3X kuadrat tambah 2X tambah 1. V-nya adalah X pangkat 3 tambah 3X tambah 2. Tinggal kita turunkan seperti cara yang tadi, dimana ini kita turunkan dulu adalah 3X kuadrat. Kita turunkan 2 kali 3, 6. Berarti 6X. Tambah ini 2X berarti 2. Ini konstanta berarti 0. Tambah yang ini 3 kali 1, 3X kuadrat. Yang ini tambah 3 tambah 0. Sehingga kita jumlahkan dia sehingga diperoleh 3X kuadrat tambah 6X tambah 5. Sehingga kita peroleh bahwa turunan pertamanya adalah 3X kuadrat tambah 6X tambah 5. Itu untuk sifat yang ketiga. Kita masuk ke sifat yang keempat. Turunan Y sama dengan UV adalah Y aksen itu sama dengan U aksen V tambah U V aksen. Kita lihat contohnya, contoh penggunaan rumus yang ini gimana ya gitu kan. Oke, kita perhatikan contoh. Tentukan turunan fungsi dari fx sama dengan 3x kuadrat kurang 2 kali 4x tambah 2. Kita lihat bentuknya kan sama, ini y sama dengan u kali v, berarti y sama dengan u kali v, sehingga ini adalah u-nya, ini adalah v-nya. Oke, sekarang kita lihat dulu, u-nya adalah 3x kuadrat kurang 2, sehingga kita peroleh u aksennya adalah turunan pertamanya adalah 2 kali 3, 6, berarti 6x. Ini konstanta berarti 0. Kita lihat yang v-nya, v-nya adalah yang ini, 4x tambah 2, sehingga kita peroleh v aksennya adalah 4. Oke, sekarang rumusnya katanya adalah f aksen x itu adalah u aksen v tambah u v aksen. Tinggal kita masukkan mana u aksennya, 6x, kali mana v-nya ini, 4x tambah 2. Ini tambah mana u-nya, u-nya adalah 3x kuadrat kurang 2 dan v aksennya adalah 4. Sehingga ini kita kerjakan, 6x kali 4x sama dengan 24x kuadrat. 6x kali 2 adalah 12x tambah 3x kuadrat kali 4 adalah 12x kuadrat min 2 kali 4 adalah min 8. Kita kerjakan yang sejenis. Mana dia? 24x kuadrat tambah 12x kuadrat 36x kuadrat tambah 12x kurang 8, sehingga turunan pertamanya adalah 36x kuadrat tambah 12x dikurang 8. Kita masuk ke sifat yang terakhir, dimana sifat yang terakhir adalah turunan y sama dengan u per v adalah y aksen sama dengan u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Oke, coba contohnya gimana ya Miss gitu ya. Kita masuk ke contoh. Turunan pertama dari fungsi 2x kuadrat kurang 4 per 4x tambah 1. Coba kita perhatikan, si u-nya adalah yang atas, si v-nya adalah yang bawah. Coba u
U-nya adalah 2x kuadrat kurang 4, sehingga turunan pertama dari U-nya adalah 2 kali 2, 4x. Si V-nya adalah yang bawah 4x tambah 1, sehingga V aksennya adalah 4. Ya udah, tinggal kita masukkan si F aksen X itu adalah U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Kita masukkan mana si U aksennya? 4x kali 4x tambah 1 dikurang 2x kuadrat kurang 4 kali 4 per V-nya berapa? 4x tambah 1 kuadrat. Coba kita selesaikan yang ini di atas ya. 4x kali 4x 16x kuadrat. 4x kali 1 tambah 4x dikurang 2x kuadrat kali 4 8x kuadrat min 4 kali 4 min 16. Yang bawahnya kita bisa buat tetap atau bisa juga kita jabarkan. Tapi di sini kita buat tetap aja. Nanti ini kalau misalnya ada pun soal pilihan berganda, sesuaikan sama jawabannya. Kalau misalnya di bawahnya tetap kuadrat, berarti tidak usah dijabarkan. Kalau misalnya dia dijabarkan, tinggal kita jabarkan, oke? Kita selesaikan yang atas. 16x kuadrat tambah 4x, ini ke sini kurang 8x kuadrat, ini ke sini jadi plus 16 per 4x tambah 1 kuadrat. Kita lihat, ada yang sejenis. 16x kuadrat dikurang 8x kuadrat, sisa 8x kuadrat. 4x tetap 4x tetap tambah 16, sehingga jawabannya adalah 8x kuadrat tambah 4x tambah 16 per 4x tambah 1 kuadrat. Oke, itu dia sifat-sifat dari turunan. Sekarang kita masuk ke aturan rantai. Aturan rantai ini penting kita pelajari karena ada-ada aja di soal gitu kan, timbul-timbul aja dia di soal. Jadi kita perlu persiapkan dan kita perlu pelajari. Nah, misal Oke, jadi di aturan rantai ini katanya, misalnya adalah sebuah fungsi di mana fungsinya adalah y sama dengan f ux atau y sama dengan f komposisi ux, di mana f dan u-nya itu adalah fungsi-fungsi yang ada turunannya. Maka untuk mencari turunannya kita pakai rumus ini. Bisa kita pakai rumus yang di atas atau kita pakai rumus yang di bawah. Coba yang di atas itu katanya rumusnya adalah y aksen sama dengan f aksen ux dikali dengan u aksen x, atau dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Nah, kedengarannya memang ribet ya, tapi kalau kita masukkan dia ke soal, gampang-gampang aja, nggak jauh beda dari yang tadi, cuman memasukkan ke rumus doangnya gitu kan. Untuk lebih cepatnya, untuk lebih jelasnya, kita masukkan ke contoh soal. Misalnya kita lihat, kalian lihat lah, pasti gampang ya. Tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat kurang 2 pangkat 2025. Oke, lihat. Jawab. Kelihatannya kan, wah, 2025. Kalau kita jabarkan ini mungkin sampai 17 Agustus lewat pun nggak siap-siap gitu kan. Maka itulah gunanya datanglah rumus yang ini, aturan rantai ini. Gimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya, f aksen x adalah katanya yang ini,
F aksen UX, berarti turunan yang ini dulu. Kita turunkan yang ini dulu. Caranya sama penurunan yang tadi, yaitu pangkatnya dikalikan ke koefisien. Berarti 2025 dikali ininya tetap 2x kuadrat kurang 2, pangkatnya dikurang 1. 2025 dikurang 1 berarti 2024. Tapi bedanya ini tidak cuma sampai di situ. Ada lagi nih tambahannya, U aksen X, berarti dikali U aksen X-nya berarti turunan dari yang di dalam ini. Ya udah, kita turunkan seperti biasa yang di dalam ini, berarti 2x kuadrat, berarti 4x dikurang 2. Oh, ini 0, berarti dikali 4x. Yuk kita selesaikan. 4x dikali 2025 berapa itu? Didapat 8500x kali 2x kuadrat kurang 2 pangkat 2024. Udah gini doang. Jadi turunannya adalah 8500x kali 2x kuadrat kurang 2 pangkat 2024. Yuk, satu lagi contoh soalnya yuk, biar lebih paham ya. Contoh nomor 2. Diketahui, nampak nggak ya? Nggak nampak ya? Yuk, contoh nomor 2 biar lebih jelas. Diketahui fx itu sama dengan 2x kuadrat tambah 3x kurang 1 pangkat 3. Nah, tentukan nilai f aksen negatif 2. Oke, perhatikan kita dikasih fungsi fx adalah 2x kuadrat tambah 3x kurang 1 pangkat 3. Nah, ini kita pakai juga rumus yang tadi, rumus aturan rantai, dimana langkah pertamanya adalah kita turunkan dulu yang ini. Yang pertama berarti 3 dikeluarkan, berarti 3 kali 2x kuadrat tambah 3x kurang 1 pangkatnya kurang 1, 2 kali kita turunkan yang di dalamnya sekarang. Yang di dalamnya berarti 2x kuadrat jadi 4x tambah yang ini 3, yang ini 0, nggak usah kita tulis. Oke? Nah, sekarang yang ditanya itu f aksen negatif 2, berarti kita ganti semua x ini dengan negatif 2. Tinggal kita kerjakan sehingga 3 kali 2 kali min 2 kuadrat tambah 3 kali min 2 kurang 1 kuadrat kali 4 kali min 2 tambah 3. Ayo kita kerjakan. Yang ini min 2 kuadrat 4 kali 2 8, 3 kali min 2 min 6, ini min 1 dikuadratkan kali ini 4 kali min 2 min 8 tambah 3. Kita kerjakan. Yang 8 kurang 6, 2 kurang 1, 1 kuadrat kali min 8 tambah 3 min 5, 3 kali 1 kuadrat 3 kali min 5, sehingga kita peroleh jawabannya adalah min 15. Gampang kan? Nggak seribet rumusnya gitu kan? Oke, jadi ini adalah contoh terakhir pada materi kita hari ini. Dengan kita selesaikannya materi ini, maka selesailah topik kita mengenai turunan fungsi aljabar. Itu dulu materi kita hari ini, sampai jumpa lagi.